Tak gentar, pejuang Palestina beri perlawanan sengit di tepi barat. Bentrokan terjadi antara pejuang perlawanan Palestina dan pasukan pendudukan Israel dalam serangan mereka di Camp Balata, sebelah timur kota Nablus di tepi barat yang diduduki. Daerah lain di tepi barat juga menyaksikan penggerbekan, penyerbuan, dan penyerangan. Pasukan penjajah, disertai dengan buldoser militer, menyerbu Camp Balata, menghancurkan jalan-jalan dan barikade yang dipasang untuk mencegah pasukan memasuki camp. Al Jazeera melaporkan bahwa bentrokan bersenjata terjadi di berbagai area kamp antara pejuang perlawanan Palestina dan pasukan penyerang. Sumber lokal melaporkan bahwa pasukan pendudukan menggerebek beberapa rumah dan menyerang warganya. Sebelumnya, pasukan pendudukan menyerbu kota Sebastia, barat laut Nablus, dan media Palestina melaporkan bahwa para pemuda melemparkan bom Molotov ke arah pasukan penyerang. Juga di Nablus, Israel Broadcasting Corporation melaporkan, mengutip sumber keamanan, bahwa tentara Israel memantau upaya 6 warga Israel, beberapa di antaranya bertopeng dan membawa semprotan merica, untuk memasuki desa Rojib. Saluran tersebut menambahkan bahwa tentara mengirim pasukan militer ke daerah tersebut, di mana mereka menangkap seorang Israel dan kemudian membebaskannya. Langkah ini dimaksudkan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa seperti yang terjadi di desa Jid, dekat Kalkilia, beberapa hari lalu. Di Tulkarem, Brigade Syuhada Al-Aqsa, sayap militer Gerakan Fatah, mengatakan bahwa pejuangnya menyerang pos pemeriksaan militer Anab di timur kota saat fajar pada Ahad dengan rentetan peluru yang besar, dan kembali ke markas mereka dengan selamat. Brigade tersebut menambahkan bahwa, serangan itu terjadi sebagai respons terhadap pembantaian yang sedang berlangsung oleh musuh Israel terhadap rakyat kami di jalur Gaza dan tepi barat. Sebelumnya, pasukan pendudukan menyerbu kota Tulkarem, dan media Palestina melaporkan bahwa tentara menyerbu sebuah bangunan tempat tinggal di kota tersebut. Sementara itu, media Palestina melaporkan bahwa pasukan pendudukan menangkap pemuda Laid Abu Al-Es dari rumahnya di kota Zeita, sebelah utara Tulkarem. Pasukan pendudukan juga menyerbu kota Asamu, di selatan kota Hebron di tepi barat, menurut media Palestina. Sehubungan dengan agresinya di jalur Gaza, tentara pendudukan memperluas operasinya di tepi barat, dan para pemukim meningkatkan serangan mereka terhadap warga Palestina dan harta benda mereka, menyebabkan lebih dari 620 orang mati syahid dan sekitar 5.400 orang terluka, menurut data resmi. Mengejutkan, Turki tuntut Israel di Mahkamah Internasional hingga seret Netanyahu ke penjara internasional. Hamas sambut baik keputusan ini. Gerakan Perlawanan Islam Hamas menyambut baik keputusan Turki
yang telah ikut serta dalam kasus melaporkan Israel atas kasus genosida yang diajukan Afrika Selatan terhadap kedudukan Israel di Mahkamah Konstitusi Internasional. Dalam sebuah pernyataan pers, Hamas menganggap langkah Turki sebagai konfirmasi atas dukungan penuh Erdogan dan rakyat Turki terhadap keadilan dan juga perjuangan nasional dan hak-hak rakyat Palestina yang telah menjadi sasaran perang konvensional selama lebih dari 10 bulan. Dalam pernyataannya, Hamas mengatakan, semua negara di dunia terutama negara-negara Arab dan Islam untuk mengambil langkah segera dengan bergabung dalam kasus yang diajukan ke Mahkamah Internasional untuk menyeret Netanyahu dan juga negara Zionis itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki Oncu Kacali mengatakan bahwa negaranya mengajukan permintaannya untuk bergabung dengan Afrika Selatan dalam kasus genosida yang diajukan terhadap Israel di Mahkamah Internasional untuk menyeret para pelaku perang yang tidak berberi kemanusiaan. Sementara itu, Kacali menyatakan melalui akunnya di platform X, Duta Besar Turki di Den Haag, Belanda, Selçuk Unay mendapat tugas membawa permintaan tersebut ke Mahkamah Internasional. Dia menegaskan permintaan tersebut disiapkan dengan sangat komprehensif dan rinci serta berdasarkan pasal 63 Statuta Mahkamah Internasional. Dia juga menegaskan tidak ada negara di dunia yang kebal hukum internasional dan kasus di Mahkamah Internasional sangat penting untuk memastikan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Israel tidak dibiarkan begitu saja. Sebelumnya pada akhir Desember 2023, Afrika Selatan mengajukan gugatan terhadap negara pendudukan tersebut ke Mahkamah Internasional dengan alasan melanggar Konvensi PBB tentang pencegahan genosida pada tahun 1948. Mereka meminta Mahkamah Internasional untuk memutuskan tindakan pencegahan, mengingat seriusnya situasi di Gaza. Dengar pendapat mengenai permintaan tindakan pencegahan diadakan di Den Haag pada tanggal 11 dan juga 12 Januari 2024. Dalam pengajuan atau pelaporan kasus ini, Netanyahu bersiap untuk diseret ke meja hijau Pengadilan Internasional atas kejahatan genosidanya.